Salam, saudara. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang uh, berhubungan dengan bagaimana penebusan yang dilakukan Allah. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2020, peraturan Permendikbud, dimungkinkan adanya sistem pembelajaran blended learning atau perpaduan antara pertemuan-pertemuan biasa dengan pertemuan daring. Nah, oleh sebab itu, beberapa hal yang menjadi pemikiran saya untuk pertemuan hari ini, pertama karena kesibukan yang selanjutnya karena melihat keadaan perkembangan COVID-19 yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat secara khususnya. Nah, oleh sebab itu mungkin beberapa pertemuan kita dimungkinkan untuk melakukan pertemuan atau penyampaian materi secara daring. Nah, oleh sebab itu untuk hari ini kita daring. Untuk minggu depan bisa saja kita kembali untuk bertemu secara tatap muka. Baik, saya akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang penebusan yang memandang kepada dosa. Saudara-saudara, saya ingin kita memiliki pemahaman yang sama bahwa ada 3 dasar dari keselamatan yang diajarkan dalam kekristenan. Yang pertama penebusan, yang kedua pendamaian, yang ketiga itu adalah peredaan murka. Kalau kita berbicara soal pendamaian, maka kita dapat pastikan bahwa penebusan itu menyangkut soal bagaimana kehidupan kita yang semula itu tidak layak menjadi dilayakkan oleh Allah melalui tindakan penebusan. Ya. Sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa ada pola-pola penebusan dalam perjanjian lama. Jadi tradisi-tradisi atau pola penebusan itu tidak hanya terjadi dalam perjanjian baru, tetapi dalam perjanjian lama, di mana Allah menyampaikan sistem penebusan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus melakukan persembahan korban atau penyembelihan korban sebagai tanda penebusan. Kita bisa membaca di dalam misalnya Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Ya, kemarin saya sudah singgung juga. Nah, saudara, penebusan ini dilakukan atas inisiatif Allah. Tidak ada inisiatif manusia dalam penebusan. Mengapa itu menjadi inisiatif Allah? Beberapa kali cara-cara penebusan itu dilakukan, namun cara penebusan itu selalu gagal untuk menebus dosa manusia. Dan penebusan apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak dapat menyucikan sebersih-bersihnya dosa manusia. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bahwa penebusan ini memandang kepada dosa, artinya tindakan inisiatif Allah dalam menebus atau menarik kita dari segala status kita yang lama, itu karena Allah memandang dosa manusia atau dosa kita yang sulit untuk diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Karena dalam berbagai upaya, khususnya kalau kita melihat rentang perjanjian lama, ada upaya-upaya dan tindakan manusia untuk menyucikan diri, untuk membebaskan diri dari yang namanya dosa. Namun upaya-upaya manusia semua gagal. Semua manusia tidak berhasil untuk menyukakan hati Allah dalam rangka menghapus dosanya. Siapapun manusia dituduh oleh Rasul Paulus, minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa semua manusia
berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, saudara, kita dapat mengerti dan memahami bahwa dengan penebusan yang dilakukan Allah, maka status kita, seperti disampaikan dalam Efesus pasal 2, status kita yang dulu, ya, orang durhaka, pengikut atau penyembah iblis, mengikuti hawa nafsu kedagingan dunia. Tetapi setelah Tuhan mengubah status kita dalam melalui penebusan, maka sekarang status kita adalah anak-anak Allah. Melalui penebusan kita diyakinkan bahwa kita menjadi milik kepunyaan Allah. Jadi melalui penebusan ini, ya, kita sekarang memiliki jaminan. Tidak ada lagi keselamatan itu yang dianggap sebagai mudah-mudahan atau semoga. Sebab melalui penebusan inilah kita diberikan konfirmasi bahwa keselamatan kita adalah pasti. Jadi dengan memandang dosa yang sulit dihapus, maka Allah berinisiatif untuk mendatangi manusia, memberikan kepada manusia jalan untuk menebus. Nah, nanti kita akan lihat pengertian dari menebus itu sendiri. Memang analogi yang tepat dan sesuai adalah Allah mengambil tindakan mengambil kembali manusia dari dosa. Ya. Yang sebenarnya manusia adalah gambar dan rupa Allah atau milik Allah, tetapi manusia berada dalam kubangan dosa, berada dalam jerat iblis. Oleh sebab itu tindakan penebusan ini bukan membayar sesuatu, tetapi Allah mengambil lagi manusia yang merupakan gambar Allah sendiri. Dia mengambil manusia, ini inisiatif Allah. Kemudian diberikan status menjadi umat Allah atau anak Allah yang telah diselamatkan. Bagian yang kedua pada ini ialah pendamaian. Pendamaian yang memandang kepada manusia, yang mana manusia dikatakan berseteru dengan Allah karena dosa. Perseteruan dengan Allah karena dosa ini akhirnya diberikan penyelesaian dan solusi, yaitu melalui bagaimana penebusan itu dijalankan. Jadi dengan adanya penebusan, maka sekarang manusia, ya, saya gambarkan bahwa manusia yang dulu dia bermusuhan dengan Allah, ya, sekarang manusia dengan Allah itu berdamai, ya, berdamai kembali. Sehingga dengan kata lain, melalui penebusan ini hubungan antara manusia dengan Allah itu kembali dipulihkan. Dulu hubungan yang hancur, hubungan dengan Allah yang rusak di Taman Eden, sekarang melalui penebusan hubungan itu kembali terjalin dan manusia dapat berhubungan dengan Allah. Dan pada akhirnya ketika manusia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saat itulah kita melihat bahwa antara manusia dan Allah terjadi perdamaian yang luar biasa, perdamaian yang kekal. Kemudian dasar keselamatan berikutnya adalah peredaan murka. Saya sudah gambarkan minggu lalu bahwa dengan dosa manusia, Allah begitu geram, begitu marah karena manusia telah berdosa, dan digambarkan murka Allah sangat menyala-nyala. Tetapi melalui penebusan kita melihat murka Allah itu diredakan. Jadi tindakan penebusan yang dilakukan itu meredakan murka Allah. Sebab apa? Allah tidak melihat lagi manusia itu sebagai pendosa, tetapi Allah melihat bahwa manusia itu telah ditebus. Nah, kalau boleh saya bacakan dalam satu nats demikian, di dalam Roma pasal 4 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi
dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini mengutip dalam Mazmur pasal 32. Saudara, dengan kata lain, penebusan itu tidak memperhitungkan dosa-dosa manusia. Nah, itulah pentingnya kita melihat ajaran tentang penebusan ini sebagai satu kebenaran yang membuka pemikiran kita tentang penebusan. Nah, berikut kita melihat bagaimana perjanjian lama menekankan tentang penebusan ini. Paling tidak dalam perjanjian lama 139 kali disinggung berkenaan dengan barang-barang yang ditebusnya. Beberapa tulisan paling awal mengenai penebusan di perjanjian lama, contoh dalam Ayub pasal 19 ayat 25, katakan penebusnya Allah, demikian pula Keluaran pasal 6 ayat 6, ya. Ayat 13 pasal 15 yang dimaksud itu. Dikatakan Allah menebus Israel keluar dari Mesir. Ini sama dengan Ayub 19 ayat 25 tadi. Ayub berkata begini, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saya mengajak kita melihat bahwa Ayub sendiri pun sudah menyadari bahwa di masa yang akan datang penebus itu akan melakukan pekerjaannya menebus manusia. Sehingga Ayub mengatakan penebusku hidup. Jadi saudara, sekalipun Allah adalah pencipta, maka Allah yang menjelma menjadi manusia, kemudian dia menebus manusia yang berdosa. Itu digambarkan oleh Alkitab tentang bagaimana penebusan itu dilakukan. Dalam Bilangan 3 ayat 49 mengenai uang tebusan. Dalam kehidupan ekonomi bangsa Israel, hal tebus menebus itu adalah hal yang biasa. Jadi tidak ada hal yang luar biasa dari sistem menebus. Nah, kalau kita perhatikan konteks dalam Bilangan itu sendiri, penebusan itu dapat dilakukan oleh siapa yang berhak untuk menebus. Kita bacakan Bilangan 3 ayat 49, lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi. Jadi saudara, sistem penebusan yang dilakukan oleh orang Lewi ini merupakan satu cerminan, satu gambaran penebusan yang nanti juga dilakukan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Nah, dari segi ini kita dapat mengamati bahwa penebusan yang dilakukan itu benar-benar berdasarkan kepentingan, berdasarkan penekan apa yang hendak dilakukan, ya, untuk kegiatan untuk menebus tersebut. Kita melihat dalam Yesaya pasal 52 ayat 3, masa depan penebusan Israel sungguh ada. Yesaya sendiri mengajarkan kepada para pembaca bahwa kegiatan menebus, ya, itu dilakukan oleh Allah sendiri. Mari kita baca Yesaya pasal 52 ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Jadi sebenarnya orang yang ditebus sebetulnya tanpa pembayaran. Ini satu istilah, bukan bentuk istilah jual beli atau tebus gadai. Nah, istilah ini hanya dipakai saja karena memang
pekerjaan Tuhan itu sesungguhnya mungkin tidak banyak dipahami manusia. Nah, dengan kata lain, kita melihat tindakan Allah itu berdasarkan inisiatif. Inisiatif Allah yang memang sudah Allah rencanakan. Perhatikan bahwa di dalam Yesaya pasal 52 ini jelas Allah menjamin bahwa Allah akan menebus tanpa pembayaran. Artinya ini akan berbeda dengan ada satu ajaran Pelagius yang mengatakan bahwa penebusan itu dilakukan kepada iblis. Allah menebus manusia kepada iblis. Jadi Allah mengambil manusia dari iblis, kemudian memberikan bayaran tebusan kepada iblis. Ini adalah satu pandangan yang keliru. Tidak demikian. Alkitab mengajarkan bahwa tebusan yang dilakukan Allah itu tanpa membayar apapun. Tidak perlu Allah membayar apapun juga. Nah, ini salah satu ilustrasi yang pernah kita jumpai di dalam kitab Rut ya. Mari kita perhatikan. Penebusan klasik dalam kitab Rut tidak berkaitan dengan jiwa manusia, tapi sebidang tanah. Dalam cerita Rut, kita melihat Naomi kehilangan suami dan anak-anak laki-lakinya, lalu kembali ke Bethlehem. Nah, persoalannya adalah ketika kembali ke Bethlehem, ternyata Rut yang seorang wanita Moab yang adalah menantunya sendiri ikut dengan Rut, ya, ikut dengan Naomi, ikut bersama Naomi. Karena Naomi sendiri setelah anaknya meninggal, kemudian suaminya meninggal, berpikir bahwa lebih baik kembali kepada sanak keluarga yang ada di Bethlehem. Nah, begitu mereka kembali dan Rut ikut bersama dengan Naomi, maka ada kisah seorang yang bernama Boas yang bertindak sebagai penebus dari garis keturunan Naomi, ya. Karena di dalam tradisi Israel sudah biasa bahwa seorang sanak itu menjadi penebus dari garis keturunan dari keluarga yang lain. Boas bertemu dengan Rut saat Rut memungut jelai yang terlewat di tuai, artinya sisa dari tuayan-tuayan di ladang. Rut mengajukan supaya Boas menebus tanah bapak mertuanya yang dimaksud itu, dan bagian dari tawaran tersebut adalah siapapun yang menebusnya harus mengambil Rut menjadi istrinya. Boas bersedia melakukannya jika orang lain yang lebih dekat sebagai sanak menolak melakukannya. Ada indikasi bahwa penebusan ini bisa saja ditawarkan kepada sanak keluarga yang lain. Namun dalam teks ini ternyata sanak keluarga yang lain tidak ada yang memiliki kemampuan baik secara sosial maupun secara ekonomi. Nah, dalam konteks ini Boas dapat mengambil alih atau melakukan penebusan yang kita lihat bahwa pada akhirnya Boas menikahi Rut, kemudian melahirkan Isai dan juga Daud nantinya. Nah, saudara, ini bukan penebusan yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seperti penebusan dilakukan Yesus. Namun ini juga cukup menjadi suatu pembelajaran tentang penebusan dalam perjanjian lama. Ya. Bagi kita penebusan dalam perjanjian lama, meskipun itu tidak berhubungan dengan jiwa dalam konteks seperti ini dapat menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita melihat atau memandang penebusan yang dimaksud. Nah, saudara, dengan demikian penebusan ini
sebetulnya merupakan bentuk dari inisiatif dari penebus. Sama seperti Boas yang memang memiliki inisiatif atau kemampuan untuk melaksanakan tebusan tersebut. Ini adalah penebusan tanah atau penebusan dunia. Nah, sekarang pertanyaan menjadi refleksi kita. Bagaimana dengan jiwa yang telah berdosa? Pastilah dibutuhkan adanya penebusan yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, sudah jelas ini merupakan analogi yang tentu mengacu kepada penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya. Nah, ada satu persoalan penebusan di sini. Yang ditebus adalah bukan bangsa Israel. Perhatikan bahwa siapa ini tadi ya? Ya, Naomi ya. Mana dia? Ruth adalah orang Moab. Saya coba memberi garis di sini. Ya. Dia adalah orang Moab. Lalu bagaimana orang Moab memiliki garis keturunan dalam silsilah Yesus? Jelas sekali bahwa ini merupakan hak prerogatif Allah dalam melakukan penebusan. Ya. Nah, saudara, yang jelas adalah bukan masalah orang Moabnya ini, tetapi yang ditebus itu adalah garis keturunan dari Naomi, dari sanak Boas itu. Jadi bukan Ruth, bukan Moabnya ini yang ditebus sebenarnya, ya, tetapi yang ditebus adalah garis keturunan dari Naomi. Oke, kita lanjutkan. Bagian dari penawaran dilakukan adalah bahwa siapapun yang menebus tanah tersebut harus mengambil Ruth sebagai istrinya untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas harta peninggalannya. Nah, kalau kita melihat kembali tentang cerita ini merupakan satu kisah di Israel bahwa seorang Naomi bersama suaminya Elimelek itu meninggalkan Israel kemudian hidup di suatu tempat yang disebut Moab. Tetapi pada akhirnya kehidupan itu tidak selalu memungkinkan mereka untuk bisa hidup dengan baik. Dan pada akhirnya Elimelek kemudian dua anaknya mengalami kesulitan hidup. Tuhan sengaja membuat cerita bahwa dua anak Mahlon dan Kilion itu juga mengalami hal yang sama, yang mana mereka sudah menikah, kemudian akhirnya mereka juga meninggal. Demikian pula Elimelek meninggal, kemudian tinggallah seorang diri Naomi, dan Naomi berkata kepada menantu-menantunya, ya, ada dua orang menantunya, dan mengatakan bahwa aku akan pulang ke Bethlehem, ya, dan kamu tidak usah ikut. Tetapi Ruth mengatakan bahwa aku akan ikut dan Allahmu menjadi Allahku. Nah, saudara, ini merupakan catatan dalam garis silsilah Yesus, nama Ruth. Ya. Penebusan yang dilakukan oleh Boas itu menggambarkan bagaimana kesetiaan Allah dalam menebus orang-orang percaya dari hukuman dosa, dari kutukan maut, dari belenggu dan beban dosa. Dan oleh sebab itu yang layak menebus dosa kita itu adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Bukan ada kekuatan lain yang sanggup menebus, tidak ada yang lain.
dan hanya melalui Dialah jalan kepada keselamatan kita. Berdasarkan cerita penebusan dalam PL ini, kita dapat memberikan suatu kriteria atau syarat bagi penebusan. Jelas Boas adalah harus sanak famili terdekat yang sanggup menebus, ya. Kemudian Kristus menjadi sanak manusia melalui inkarnasi. Jadi untuk mendekatkan manusia kepada Allah, Kristus harus berinkarnasi. Ya, inkarnasi ini merupakan jalan bagi penebusan yang dilakukan. Dan ingat, harus cukup kaya untuk membayar penebusan. Dengan kata lain, penebusan yang dilakukan itu menuntut seseorang secara finansial yang baik sehingga bisa menjalankan penebusan dengan baik pula, ya. Karena kalau finansial tidak baik maka tidak mungkin bisa menebus, ya. Ya, penebusan oleh Kristus telah dibayar dengan darah yang sangat mahal. Jadi kalau kita membandingkan, ya, dengan Boas, saya kira secara duniawi Boas memiliki kemampuan finansial. Ya, boleh menjadi penebus. Namun bagi orang percaya yang sekarang, penebusan oleh Kristus itu dilakukan dengan darah yang mahal. Siapapun tidak dapat melakukan penebusan ini karena sangat mahal. Jadi saudara, ini menjadi penekanan darah yang sangat mahal. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyatakan bahwa kita tidak menerima Dia, karena apa yang dilakukan ini sangat mahal. Ya. Kemudian dalam tradisi sanak terdekat mendapat prioritas untuk menebus sanak lainnya jika ia sanggup menebus. Ini pertama-tama ditawarkan dulu kalau memiliki kesanggupan. Jika tidak memiliki kesanggupan, maka nanti dicarikan solusi. Ya, berikutnya. Sanak terdekat merupakan lambang bagi hukum Taurat yang punya klaim prioritas bagi pendosa, tapi tidak dapat menebus. Orang yang sanggup menebus harus mau melakukan tindakan penebusan tersebut. Dan Boas merupakan representatif dari kerendahan hati seseorang dan dia ingin melakukan tindakan penebusan tersebut. Kemudian, ini yang paling terakhir dari bagian ini, kesimpulan akhir dari ilustrasi tentang penebusan yang dilakukan Yesus adalah Tuhan Yesus memenuhi persyaratan tersebut. Ini konklusi dari konsep penebusan yang kita masukkan, ya. Saya coba lingkari supaya kita memiliki kesimpulan yang utuh. Ya, perhatikan, Tuhan Yesus memiliki memenuhi syarat, keempat syarat. Nah, apa syarat tadi yang yang mesti kita perhatikan? Ya, paling tidak Yesus memiliki 4 dari syarat ini. Jadi melalui keempat syarat ini kita menyimpulkan bahwa Yesus memiliki kelayakan untuk menjadi penebus, ya. Kisah tersebut menjadi lambang karena tempat kejadiannya di Bethlehem dan puncak ceritanya adalah Raja Daud. Nah, oleh sebab itu penebusan yang dilakukan oleh Boas maupun oleh Yesus itu terjadi di kota Bethlehem di Yerusalem. Saudara,
dalam pemaparan ini pada intinya adalah penebusan yang dilakukan Allah itu adalah sempurna. Penebusan yang dikerjakan Yesus di kayu salib, ya, itu tidak bisa dibandingkan dengan penebusan apapun. Nah, oleh sebab itu kita ingin bahwa berita penebusan ini hendaknya menjadi sesuatu yang boleh dikata menjadi pembuka jalan keselamatan bagi semua orang. Nah, oleh sebab itu pada hari ini saya cukupkan materi tentang penebusan ini, dan tugas terakhir untuk saudara, saya harap dikumpulkan paling lambat sore ini, ya. Anda mencari kisah-kisah Alkitab yang dapat Anda jelaskan sebagai tindakan penebusan. Kisah-kisah dalam Alkitab, ya. Anda harus kumpulkan hari ini. Itu yang dapat saya berikan tugas kepada saudara. Selamat bekerja. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.